Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini bersama-sama saya mengajak sahabat belajar untuk belajar bersama dalam rangka memberi bekal vokasi bagi anak berkebutuhan khusus, lebih membutuhkan bekal untuk kecakapan hidup nantinya. Tapi sebelum itu saya akan bercerita tentang yang bergelut di vokasi untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tahun 2004 saya mengabdikan diri sebagai guru biata bakti di SLB Biata Dharma 1, mengajari anak berkebutuhan khusus itu di bidang perkayuan. Terus berkembang dan berkembang sehingga apa yang saya miliki untuk variasi di keterampilan ini, yaitu berupa keterampilan logam. Ternyata hasilnya sangat maksimal sehingga pada tahun itu, tahun ajaran itu, kepala sekolah SMP dan berkenan menjadikan sebuah keterampilan baru di sekolah tersebut. Perkembangan yang ada ternyata anak-anak antusias, bersemangat, sehingga singkat cerita karya logam sudetan yang saya ajarkan bisa sampai mengikuti gelar pameran nasional di tahun 2005. Pada saat itu pameran biar karya anak berkebutuhan khusus bertempat di SLB Pembina Lebakbulus Jakarta, yang mana saat itu saya membawa anak didik saya itu untuk peragaan langsung di sana, karena memang di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sekolah kami diminta untuk menampilkan. Dan bersyukur semuanya yang berkunjung di stand kami terfokus pada kegiatan anak kami, yaitu membuat karya keterampilan dari bahan logam kuningan. Tak heran ketika itu bahan yang tersisa sama alat sederhana yang tersisa, karena memang menggunakan, saya ajarkan menggunakan yang familiar dengan siswa, yaitu ballpoint. Sebenarnya ada alat khusus untuk mengerjakan itu, tapi mungkin malah justru terkendala sehingga saya ganti dengan ballpoint yang paling bagus, ballpoint yang tingkatnya sudah habis. Nah, singkat cerita saat itu dihadiri oleh Ibu Menteri Pendidikan, Ibu Malik Fajar, ketika itu masih menjabat, dan karya kami, hasil karya kami ya, dibeli melalui ajudan saat itu. Terus di tahun 2006 sahabat pembelajar, bahwa melalui Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta saya diminta untuk mengajarkan di sebuah kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan. Ketika itu apa itu namanya, kegiatan keterampilan logam yang notabene banyak dan sangat bisa untuk dikerjakan, mendidik, melatih, mengerjakan bagi anak berkebutuhan khusus. Tahun 2006 kegiatannya itu di Hotel Joyo Kaliurang, yang mana pesertanya adalah seluruh SLB di Yogyakarta, baik dari kota Sleman, Kabupaten Bantul, Kulon Progo maupun Gunung Kidul. Dan itu alhamdulillah kegiatan itu juga mendapat support yang luar biasa. Bapak Ibu juga mempelajari saya sangat antusias dan boleh dikatakan. Setelah itu saya mengikuti kegiatan di Lembang
Bandung saat itu, kegiatan pendidikan kelas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sahabat pembelajar, bahwa ketika itu pembukaan, ada pengarahan dan ada banyak cerita di sana, di saat itu seperti itu saya menyampaikan. Yang saya tanyakan tidak lain adalah kita mendidik, melatih anak kebutuhan khusus, tentunya untuk kemandiriannya dan kecakapan. Yang saya tanyakan, bagaimana nanti setelah anak berkebutuhan khusus itu lulus dari pendidikan tingkat paling tinggi di sekolah luar biasa. Saat itu banyak yang menyampaikan ketika itu ada penambahan kelas karya, ada sekolah dengan industri dan sebagainya, banyak jawabannya. Itu adalah sekunder. Tapi di sini saya ingin menyampaikan, berbagi pada sahabat pembelajar bagaimana mengupayakan anak berkebutuhan khusus bisa mandiri nantinya setelah lulus, bisa berwirausaha nantinya, yaitu dengan karya vokasi keterampilan dengan teknik judina. Peragaan kali ini sahabat pembelajar supaya nanti bisa berguna, bisa bermanfaat, syukur bagi nanti bisa untuk pembelajaran pembekalan anak berkebutuhan khusus nasional barangkali. Berikut akan saya peragakan seperti apa sih pekerjaan dan seperti apa sih kebermanfaatannya, dan seperti banyak tidaknya risiko nanti anak berkebutuhan khusus belajarnya. Tentunya nanti kita pilah-pilah, karena memang pada dasarnya keterampilan ini bisa dilakukan, bisa dilatihkan, dan menjadi sebuah pembelajaran di sekolah luar biasa atau di pendidikan khusus. Terlebih dahulu akan saya sampaikan alat bahan yang akan digunakan. Yang pertama, bahannya tetap menggunakan logam kuningan. Logam kuningan ini bisa dibeli kalau di Jogja itu di kota gede ada, di Kurang Wisata ada, yang jelas bisa browsing-browsing mungkin di wilayah yang lain, bisa pengadaan. Logam ini berupa lembaran, banyak ukurannya, tapi untuk kegiatan pembuatan sudetan yaitu menggunakan ukuran 2 sampai 3 mm. Kenapa? Karena tekniknya hanya dengan penekanan, dan alatnya seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan ballpoint yang familiar dengan anak. Terus yang kedua adalah alatnya. Alatnya seperti yang saya sampaikan, alatnya adalah dengan menggunakan ballpoint. Terus yang kedua, gunting. Nah, anak juga menggunakan gunting, digunakan nantinya untuk memotong logam dan memotong karton, kertas karton. Terus berikutnya adalah penggaris. Penggaris ini sebagai alat untuk membuat list atau garis tepi pada karya logam sudetan. Terus berikutnya adalah kertas karton tebal. Nah, ini kalau tidak ada kertas karton tebal, itu bisa menggunakan triplek. Triplek yang ukurannya paling tipis, misalkan 3 mm. Nah, gunanya untuk apa? Ini adalah nanti untuk sebagai landasan menimbulkan logam, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai tatakan atau background belakang dari karya sudetan. Ya, baik, akan saya awali dengan urutan prosesnya. Sahabat pembelajar, sebelum mengerjakan karya logam sudetan ini, terlebih dahulu kita siapkan apa sih nantinya yang akan kita kerjakan, pemandangan kah, atau mungkin karya kaligrafi. Kebetulan ini sudah saya siapkan berupa desain kaligrafi. Ya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus
mungkin ya ada yang satu juga bisa membuat desain seperti ini. Setelah desain, ini ada tulisan Allah Muhammad. Ya ini hanya sebagai contoh saja. Yang jelas yang perlu diperhatikan sahabat belajar adalah bagaimana cara membuat karya. Nah ini sebagai contoh saja. Yang pertama, desain yang sudah kita siapkan kita potong. Kita potong. Bentar, gua agak kurang jelas. Maaf. Nah, setelah kita potong seperti ini, ya, kita potong kertas yang di luar garis. Setelah kita potong seperti ini, kita tempelkan pada logam. Ya, ini, ya, kita tahan. Ya, seperti hanya ketika anak praktek, kita ajarin seperti itu. Terus kita garis. Setelah kita garis, gunting logamnya. Nanti akan jadi seperti ini setelah dipotong. Jadi seukuran dengan desain yang disiapkan. Selanjutnya, desain kita tempelkan. Kita pada logam. Ya. Ya. Bisa menggunakan solasi atau bisa menggunakan double tape. Kenapa harus disolasi? Tujuannya tidak lain adalah di saat pengukiran nanti dengan menggunakan pulpen, desain bisa lari dari logam. Ya, ini supaya desainnya tidak keluar. Seperti ini. Terus sama depannya. Sudah kita tempel seperti ini. Langkah berikutnya adalah taruh tempat yang datar, kita peragakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, alatnya dengan pulpen. Kita tekan huruf-huruf hijaiyah yang tulisan Allah ini, kita tekan. Setelah ditempelkan pada logam dengan solasi, kita tekan. Sobek tidak apa-apa karena memang terkadang kalau kita nekannya terlalu kencang kertasnya sobek, tapi itu sudah membekas pada logam, tidak masalah. Ya, semua yang ada motif atau mungkin bentuk huruf semua kita tekan semua. Dalam desain itu ada apa saja kita tekan semua. Sekali lagi, sobek tidak menjadi masalah. Sudah kita tekan tulisan Allahnya. Berikutnya kita buat garis tepinya supaya rapi. Ya, sudah semuanya. Setelah itu
kita lepas isolasinya karena desain sudah kita pindahkan ke logam dalam bentuk dibuat gitu ya. Kita lepas semuanya. Ya. Terus di sini ada bekas goresan dengan ballpoint. Nah, kalau semacam ini kurang begitu jelas, kita jelaskan. Kita perjelas. Kita tekan lagi sesuai dengan goresan yang ada di logam. Tekan lagi sesuai dengan goresan pertama jika masih ada gambarnya, termasuk garis petinya, sahabat belajar. Ya, seperti ini, sahabat belajar. Nah, ini adalah teknik pertama, yaitu memindahkan desain ini ke logam, terus diukir dengan menggunakan kuningan. Ini baru tahap pertama. Tahap keduanya yaitu menimbulkan supaya menjadi karya kaligrafi yang menarik. Bagaimana caranya ya sahabat pembelajar? Kalau tadi proses pertama itu dengan tempat yang datar, berikutnya adalah kita menimbulkan supaya ini menjadi karya sudetan yang ada tebal dan tipis, ada timbul dan terbenam. Meja yang kita gunakan ini kita beri tataan atau landasan ya. Kalau bahasa Jawa itu tataan. Ya. Ini prosesnya adalah kita balik. Dari depan tadi sudah kita tekan, kita balik. Ya, kita balik seperti ini. Terus motif yang ada ruangannya kayak ini huruf alif gitu ya. Kita tinggal menekan dalamnya. Ya, seperti ini. Kita tekan aja, tenaganya nggak usah full, nggak apa-apa. Kita tekan tengahnya. Ya, seperti ini. Semuanya yang ada rongganya kita tekan. Kita tekan lagi. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, sahabat pembelajar. Ini sudah menimbulkan dari bagian belakangnya. Jadi proses yang pertama tadi memindahkan desain ke logam dengan cara ditekan, setelah itu dibalik, setelah itu ditekankan lagi supaya kelihatan tekanannya pada logam. Habis itu ditimbulkan dengan cara menekan di bagian belakangnya, belakang di tengah-tengah motifnya. Kayak huruf alif, tulisan Allah. Terus berikutnya adalah kita beri landasannya. Kalau seperti ini bahaya, sahabat pembelajar. Ini bisa melukai bagi anak berkebutuhan khusus, nanti malah membahayakan. Sehingga kita kemas dengan menggunakan kertas karton ini. Caranya adalah kita gunakan gunting dulu. Kita gunakan gunting. Ya, pada ujung-ujungnya yang tajam ini kita gunting. Ya, sehingga seperti ini. Terus kita gunting. Pada sudut garis kita kasih tanda titik. Pada sudut garis kita titik, ya. Jadi ada 4 titik itu. Ya, terus
Selanjutnya kita hubungkan titik-titik itu menjadi ukuran dalam dari kuningan. Kenapa? Karena fungsi dari kita memotong karton ini adalah untuk landasan atau bagian belakang dari karya yang kita buat. Lalu kita gunting kartonnya. Boleh enggak ketika kita menggunakan cutter? Silahkan saja, yang jelas dari titik-titik yang sudah dihubungkan menjadi sebuah kotak adalah harus dipotong sesuai garis. Nah, jadinya seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tempelkan nanti logam yang sudah terukir, tulisan Allah yang sudah timbul ya, kalau diraba ini sudah timbul, sobat belajar. Terus kartunya kita taruh di belakangnya seperti ini. Bagaimana supaya tidak kemana-mana? Kita bisa menggunakan double tape. Kita tempeli bagian tidak kena ukiran, tidak kena tekanan, kita tempeli double tape. Ya. Tapi bagaimana kalau kena tulisan Allah ya? Tidak apa-apa, sahabat belajar. Tetap tidak apa. Lalu kita lepas karena ini sensitif. Ya, baru kita tempelkan. Sudutnya ketemu sudut. Juga ketemu sudut. Ya, seperti ini. Baru kita tekan dari atas. Sahabat belajar. Terus logam yang masih kelihatan tidak terbungkus karton kita lipat. Hati-hati. Ya. Ya, sahabat belajar, ini sudah 60% jadi karya sudetan dengan menggunakan alat ballpoint. Ya, dengan proses yang saya perhatikan dari awal sampai sudah menjadi seperti ini. Ya, ini tinggal nanti proses finishing, bisa lebih cantik lagi nanti ditambah dikasih figural begitu dibingkai. Sehingga nantinya ketika tulisan Muhammad ini juga dibuat seperti tulisan Allah, tentunya bisa menjadi hiasan dinding yang bisa dipasang di rumah atau di musola atau di masjid begitu ya. Dan ini memang konsumtif sekali bagi bekal anak berkebutuhan khusus nantinya setelah dia lulus. Bernilai ekonomi sekali, diminati masyarakat tentunya, dan bisa menjadi tambahan ekonomi bagi anak berkebutuhan khusus. Sahabat pembelajar, setelah sudah menjadi seperti ini ukiran kuningannya atau sudetan, nanti kita akan melanjutkan pada proses finishing. Nah,
sebelum dikerjakan akan saya kenalkan dulu apa sih yang akan dijadikan sebagai proses finishing lokasi sudetan logam kuningan. Untuk yang pertama adalah braso. Braso ini nanti digunakan untuk lebih mencahayakan kuningan atau istilahnya mengkilapkan logam kuningan. Terus berikutnya adalah cutter. Cutter nanti akan digunakan untuk variasi finishing dari karya kita sudetan. Berikutnya adalah solasi. Solasi ini nanti digunakan untuk proses variasi tadi, proses variasi finishing tadi. Terus ada tisu itu digunakan setelah proses braso bisa. Terus berikutnya adalah ini adalah kain kaos nanti yang akan digunakan untuk proses mengkilapkan karya sudetan. Terus juga termasuk gunting. Selanjutnya kita juga menggunakan penggaris. Penggaris ini nanti digunakan pada proses finishing ketika untuk proses finishing variasi kuningan itu yang bentuknya lurus-lurus sehingga mempercepat dari proses pengerjaan ukiran kuningan atau sudetan ini. Baik, langsung kita praktekkan bagaimana cara memfinishing ketika sudah pada tahap proses finishing sudah menjadi seperti ini. Yang pertama, kuningan kita braso atau karya yang kita buat kita braso. Caranya braso kita tuangkan pada kain seperti ini, lalu kita gosok logamnya, gosok. Nah, sahabat pembelajar perlu diketahui pada saat membraso atau proses mengkilapkan kuningan yang perlu diperhatikan adalah pada tekanan. Karena apa? Semakin ditekan itu nanti akan mewujudkan mengkilapnya kuningan maksimal. Ya, rata. Baik yang datar maupun yang pinggul kita braso dengan rata. Kita tekan lagi, kita tekan lagi. Nanti akan seperti ini, agak kehitam-hitaman. Loh, katanya tadi untuk menghilangkan biar lebih cerah, lebih kinclong, kok malah kusem. Nah, berikutnya, kita tadi sudah siapkan tadi tisu. Kita ambil beberapa lembar tisu seperti ini. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi tisunya. Nah, hasilnya mengkilap seperti ini. Ini adalah proses finishing yang nah, berikutnya akan kita peragakan proses variasi finishing karya sudetan. Ya, setelah melalui proses dikinclongkan, dibraso, berikut kita akan variasikan dengan menggunakan ini tadi cat pilok ya, cat pilok. Caranya kita menggunakan bahan solasi yang sudah kita siapkan ya, seperti ini. Terus ukiran kita sudetan setelah dibraso kita tempeli solasi secara keseluruhan, maksudnya tertutup, ditutup dengan solasi seperti ini. Ya, jangan sampai kelewatan.
solasi, langkah berikutnya adalah kita gunakan alat yang namanya cutter. Terus bagian yang lurus-lurus kita bisa menggunakan penggaris supaya cepat prosesnya. Ini ya, cutter sesuai dengan bentuknya. Yang lurus-lurus memakai cutter supaya cepat dan hasilnya lurus sesuai dengan bentuk desainnya. Seperti ini. Terus bagian motifnya, tulisan Allah ini juga pinggir-pinggirnya kita cutter juga. Kita cutter juga. Harus memakai kacamata dulu supaya hasilnya lebih stabil. Kaligrafi Allah ini. Tepat pada garis yang membentuk kaligrafi Allah. Ya, semuanya kita cutter seperti ini. Selanjutnya kita lepas. Jadi bagian yang di luar dari motifnya itu kita lepas. Semuanya kita lepas ya, sehingga yang tampil nanti akan ada motif kaligrafi Allah ini akan tertutup solasi dan backgroundnya adalah tidak tertutup solasi ya. Sudah diambil solasinya semuanya, tinggal tulisan kaligrafinya kita lakukan penyemprotan. Saat nyemprot pastikan adalah rata baik tebalnya, baik warna hitamnya rata, dan tidak hanya dengan pilok warna hitam, akan tetapi bisa menggunakan mungkin variasi warna merah, warna biru. Intinya tidak lain adalah variasi warna itu adalah sesuai dengan selera, atau kalau sudah profesional sesuai dengan konsumen atau yang pesen kaligrafi atau ukiran kuningan seperti tanda kita. Kita tunggu. Bapak pembelajar yang saya hormati, setelah dicat seperti ini, mari kita sama-sama saksikan hasilnya nanti setelah dicat finishingnya seperti ini. Solasi yang masih menempel pada kuningan kita lepas semuanya.
Ya, finishing variasi sudetan nanti akan seperti ini. Dan sekali lagi, untuk warna tergantung selera atau tergantung pada konsumen atau pemesan. Nah, ini adalah finishing yang kedua, yaitu dengan variasi cat. Ya, kemudian sahabat belajar keterampilan frustrasi yang bisa kita ajarkan pada anak-anak pendidikan khusus dan yang khusus, elegan, tekniknya simple, mudah dipelajari dan mudah dilaksanakan dengan alat yang familiar dengan siswa, yaitu ballpoint, dan sudah saya praktekkan dan hasilnya seperti ini, yang dengan cat, terus yang ini yang finishing polos dengan tanpa cat. Ya, sahabat pembelajar, ya sebelum saya akhiri terkait pelajaran atau pembekalan pada siswa vokasi anak-anak dan khusus dalam hal ini siswa khusus, perlu saya sampaikan bahwa saya sekarang mengajar di SLB Negeri Pembina Yogyakarta dan sudah per 1 Januari saya dapat SK mengajar di SLB Jakarta ini. Nah, sahabat pembelajar, bahwa pengalaman yang berharga tentunya kita akan bangga ketika kita sudah bisa menerapkan apa yang kita miliki, bisa berbagi, dan tentunya bisa dipahami oleh peserta didik kita. Karya seperti apapun apa yang kita ajarkan pada anak didik kita tentunya membuat suatu kebanggaan kepada kita. Syukur bagi itu bisa menjadi pengalaman yang bermakna. Anak-anak berkebutuhan khusus, pengalaman yang nantinya akan bisa diterapkan ketika dia sudah lulus dari pendidikan di sekolah luar biasa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk dipraktekkan, selamat untuk diajarkan di sekolah yang luar biasa. Sahabat pembelajar atau hal yang umum bisa lebih kompetensi untuk bisa mengerjakan karya kita, karena selain praktis, mudah, dan tentunya mudah dipelajari dan mempunyai nilai jual untuk di masyarakat. Demikian dari saya Solihin, keterampilan yang nantinya di SLB Negeri Pembina, insya Allah di tahun ajaran besok di SLB Negeri Pembina Yogyakarta ini akan ada jurusan vokasi yang baru, kegiatan membuat sudetan dari bahan kuningan dan dengan rumpun kerajinan atau kriya logam. Demikian sahabat pembelajar, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan bangga kita bisa menghasilkan karya untuk anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.